Perkenalkan, nama saya Ali Zahir dari kelas Analisa Bisnis Niaga A 2020 ingin menjelaskan terkait analisa bisnis pada perusahaan Airbnb. Pertama-tama saya akan membahas mengenai ruang lingkup bisnis dan perkembangan dari Airbnb sendiri. Airbnb merupakan perusahaan yang berbasis akan situs penjualan hunian tempat penginapan atau vacation rental yang menawarkan berbagai bentuk hunian mulai dari apartemen, kos-kosan, camper van, treehouse, dan masih banyak yang lain. Berbeda dengan kebanyakan situs booking hotel yang lain di mana biasanya disebut sebagai online travel agent seperti booking.com, Traveloka, Agoda, dan lain sebagainya. Di sini Airbnb membuka bagi setiap host atau mitra yang ingin mendaftarkan tempat hunian mereka, dan di Airbnb berbagai kalangan kemudian akan ditawarkan kepada guest. Ide asli Airbnb ini lahir karena kebutuhan ketika salah satu pendiri yaitu Brian Chesky dan Joe Gebbia berjuang untuk membayar uang sewa mereka, dan mereka kemudian menemukan hasil alternatif untuk mendapatkan uang tambahan. Didukung pada waktu itu ada sebuah konferensi seni lokal yang membutuhkan tempat penginapan bagi para pembicara di sekitar San Francisco, ditambah berbagai hotel juga sudah terjual. Oleh karena itu mereka kemudian menjamu desainer tersebut dengan menyediakan tempat tinggal mereka, dan didukung oleh bantuan Nathan Blecharczyk kemudian Airbnb bisa membantu membangun situs web dan platform yang lebih lengkap dan menawarkan berbagai rumah antar pengguna secara online pada tahun 2008. Dan kini Airbnb juga sudah menandai pertumbuhan bisnis mereka melalui experience yang mereka jual. Terbukti jika dilihat pada slide ini ada beberapa pencapaian yang dimiliki oleh Airbnb, mulai dari listing mereka, tempat aktifnya di cities dan towns di seluruh dunia di berbagai negara, dan jumlah host, jumlah guest, dan pendapatan rata-rata tahunan yang dimiliki oleh Airbnb. Kemudian dilanjutkan dengan canvas business model, di mana di sini terdapat elemen-elemen kunci seperti key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segments, guests, cost structure, dan juga revenue streams. Dan pada canvas business model ini, pada dasarnya Airbnb menghasilkan uang dengan membebankan komisi kepada tamu antara 0% sampai dengan 20% untuk masa inap mereka, dan membebankan biaya 3% hingga 5% kepada tuan rumah atau host sebagai penghasilkan uang dengan membebankan komisi untuk masa inap mereka. Airbnb tidak mengungkapkan total pemesanan kotornya, dan Airbnb juga mengklaim lebih dari 2 juta orang telah menginap dengan tuan rumahnya setiap malam, sementara rata-rata jika dibandingkan dengan Hotel Marriott hanya mengisi sekitar 1 juta sampai dengan 1,3 juta kamarnya setiap malam pada setiap tahunnya. Dan terkait detailnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian jika kita melakukan analisis internal menggunakan pestle analysis, yang pertama ada elemen politik, di mana melalui sharing ekonomi yang dilakukan oleh Airbnb. Dengan kata lain, baik tuan rumah dan tamu tidak memasuki pendapatan pajak dari proses ini. Dengan kata lain, berbagai negara khususnya pemerintahan tertentu mengharuskan pemiliknya berada di tempat penyewaan, dan juga mengharuskan berbagai tuan rumah untuk membayar tarif pajak yang jumlahnya sama dibayarkan oleh hotel pada umumnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi pertimbangan khusus bagi Airbnb. Yang kedua adalah ekonomi, sharing ekonomi, di mana industri ini juga dipimpin oleh Airbnb, merupakan sebuah tren yang sedang berkembang saat ini. Seperti yang kita tahu, contoh lain seperti Uber, Gojek, dan juga Grab menggunakan sistem ekonomi seperti ini, yang membantu Airbnb untuk berkembang dan menjadi pesaing bagi hotel-hotel utama lain, karena Airbnb bisa menawarkan alternatif penyewaan tempat penginapan yang lebih murah dan juga menawarkan pengalaman yang mungkin tidak bisa kita dapatkan daripada hotel-hotel pada umumnya, terutama pengalaman yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan warga lokal.
Yang ketiga adalah sosial. Airbnb memberikan tuan rumah atau host dengan menawarkan kepada guest dengan imbalan berupa uang. Pengunjung akan mendokumentasikan pengalaman mereka secara online dan kemungkinan menyebarkannya secara online melalui sosial media. Dan penggunaan ulasan juga akan ditinggalkan oleh pengunjung sendiri sebagai bahan evaluasi dan review terkait tempat yang mereka inapi. Keempat adalah teknologi, di mana Airbnb sangat bergantung pada teknologi, terutama ketika proses pemesanan kamar di aplikasi atau melalui situs web. Situs web ini juga menjadi tempat para tamu untuk menulis para ulasan. Ulasan-ulasan yang dikiranya buruk oleh tuan rumah akan mengalami kesulitan ketika mereka akan menerima pemesanan di masa yang akan datang. Airbnb juga menggunakan teknologi berupa otomatisasi pesan, di mana ketika tuan rumahnya tidak sedang berada di rumah dan tidak sedang online untuk menanggapi pesan tamu, maka akan dibantu oleh pesan otomatisasi. Yang kelima adalah legal, di mana peraturan perumahan di berbagai negara dan kota tentunya sangatlah berbeda-beda. Oleh karena itu, Airbnb juga telah menyusun seperangkat aturan dan peraturan tertentu yang harus diikuti oleh setiap tuan rumah atau host dan juga guest atau tamu, sehingga Airbnb akan menghindari untuk melanggar peraturan. Hal ini tentu akan membantu Airbnb agar mereka bisa tetap menjalankan bisnisnya dan menghindari konflik dengan hukum maupun pemerintah. Yang keenam adalah environmental. Melalui langkah positif yang menuju masa depan yang berkelanjutan, Airbnb telah mulai mengurangi penggunaan energi, khususnya di wilayah Amerika Utara dan juga Eropa. Jika kita bandingkan dengan hotel-hotel kebanyakan, termasuk penggunaan penurunan gas rumah kaca, pengurangan konsumsi air, menghindari limbah yang merusak lingkungan, dan juga meningkatkan kesadaran lingkungan kepada host dan juga guest mereka. Dan ketika kita kaitkan dengan BPM sebagai modeling requirement atau business maturity process management, yang akan membantu standar seragam dalam mengidentifikasi kesederhanaan tingkat level pada suatu bisnis. Dan Airbnb sendiri berada pada tingkat inovasi, di mana peningkatan interaksi, fokus dari peningkatan pemahaman terhadap otomatisasi teknologi sudah cukup tinggi. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis eksternal, di mana menggunakan 5 forces analysis. Pertamanya yaitu ada analisis rivalry among existing firm. Tentu Airbnb sebagai penyedia layanan penginapan juga menghadapi berbagai pesaing. Untuk menangani persaingan yang ada, Airbnb mencoba menyederhanakan sistem yang ada di dalam hal penyewaan penginapan dan penyediaan akomodasi. Misalnya seperti pada hal pembayaran dan pemesanan, yang dimana memiliki kategori yang baik dan kritikal dalam menghadapi kompetitor. Kedua adalah trade of new entrants. Dalam mengantisipasi pesaing yang baru, Airbnb selain memudahkan transaksi pembayaran lewat mobile, Airbnb juga berupaya memperbarui kinerja sistem yang lebih cepat. Dibuktikan dengan penggunaan user interface yang semakin menarik dan juga semakin ramah bagi para penggunanya. Yang ketiga adalah trade of substitute product or services. Dalam mengantisipasi pesaing sejenis seperti Traveloka misalnya, sejak awal Airbnb berupaya memberikan kemudahan secara khusus bagi para penggunanya. Terutama experience yang ditawarkan oleh Airbnb tentu tidak bisa kita bandingkan dengan online travel agent lain yang dimana pada umumnya hanya berupa hotel berbintang saja. Yang keempat adalah bargaining power of supplier. Airbnb tentu berusaha memanfaatkan sharing ekonomi yang mereka gunakan dalam pembagian komisi dengan para host dan mencari para host yang berkualitas. Hal ini tentu saja agar usaha yang mereka miliki bisa berlanjut secara terus-menerus. Yang kelima adalah bargaining power, di mana Airbnb bisa memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dengan konsumen dikarenakan detail informasi yang lengkap terhadap suatu tempat penginapan yang ada, mulai dari fasilitas lingkungan sampai dengan peraturan apa saja yang perlu dipatuhi.
Apalagi ditambah opsi kepada konsumen jika ingin mengadakan suatu acara tertentu di dalam sebuah tempat penginapan. Hal ini Airbnb menyediakan opsi agar mereka bisa mempersiapkan dari awal, termasuk negosiasi biaya dengan para host yang harus dikeluarkan. Kemudian proses supply chain management dari Airbnb, mulai dari inbound logistik, di mana Airbnb intinya membutuhkan waktu beberapa menit karena sifat bisnisnya yang murni 100% online. Secara khusus, tuan rumah akan mencantumkan melisting properti atau layanan pengalaman mereka di situs web penginapan hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Terkait operation, Airbnb melibatkan serangkaian aktivitas seperti penanganan kunci, pembersihan, dan penyediaan fasilitas di dalam properti yang dilakukan oleh tuan rumah atau para host. Selanjutnya, outbound logistik berhubungan dengan operasi Airbnb pada tingkat yang lebih rendah karena layanan akomodasi, pengalaman, dan petualangan ini disediakan oleh tuan rumah kepada tamu, bukan oleh perusahaan Airbnb. Diikuti marketing dan sales berdasarkan proporsi nilai yang kemudian diintegrasikan ke dalam pemasaran Airbnb agar kemudian dikomunikasikan kepada segmentasi pelanggan disesuaikan dengan preferensi yang dimiliki oleh pelanggan. Dan pemberian servis baik tuan rumah maupun tamu sering menilai setelah masa inap selesai, dan praktik ini berupa review akan mendorong tuan rumah untuk meningkatkan tingkat layanan ke depannya. Tuan rumah dengan peringkat yang paling tinggi akan dianugerahi semacam gelar host yang teladan. Hal ini agar meningkatkan tingkat kompetisi di antara para host juga tentunya, agar meningkatkan valuasi Airbnb pada akhirnya. Dan jika kita lihat pada bisnis structure, Airbnb sedikit berbeda dibandingkan bisnis structure perusahaan pada umumnya, di mana terdapat departemen khusus yang menangani terhadap regulasi. Hal ini terkait dengan regulasi setiap negara ataupun kota-kota yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana harus dipahami betul-betul karena berbeda-beda. Dan yang terakhir, terkait strategi apa yang bisa dilakukan oleh Airbnb agar bisa terus bersaing. Yang pertama, mulai dari payment system, di mana Airbnb saat ini harus lebih banyak membuka alternatif pembayaran selain kartu kredit, PayPal atau Google Play, dan juga memfasilitasi lebih banyak mata uang di berbagai negara agar memudahkan para pelanggan untuk memperkirakan harganya. Sebagai contoh saja, jika di Indonesia rupiah belum terdapat di dalam Airbnb, tentu hal ini akan menyulitkan bagi para traveler yang ingin menginap. Kedua, terkait memperkuat security system. Airbnb sebagai vacation rental harus mencegah adanya pencurian, pembobolan, maupun upaya penyalahgunaan yang dilakukan di dalam tempat penginapan, baik oleh host ataupun oleh para guest atau traveler. Yang ketiga adalah memperkuat sistem review. Mekanisme sistem reviewnya sebenarnya yang dikeluarkan oleh Airbnb sudah cukup baik, di mana pada sistem ini diberikan oleh kedua belah pihak, yaitu tuan rumah dan juga pelanggan. Hal ini agar menghindari bias yang diberikan dari dalam ulasan. Dan upaya strategi yang perlu dilakukan oleh Airbnb sebenarnya hanya perlu lebih adil lagi dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil dari setiap ulasan. Hal ini agar bisa dimengerti oleh setiap pihak dan juga bisa dipahami oleh setiap pihak dengan baik. Yang keempat, tentunya untuk mencegah kegagalan dalam mematuhi aturan lokal. Hal ini maksudnya agar Airbnb bisa mengingatkan lagi kepada para pelanggan mereka agar bisa mematuhi hukum dan peraturan setempat di tempat tinggal yang mereka singgahi. Hal ini agar bisa memastikan setiap bisnis yang dilakukan Airbnb akan jauh dari sanksi, denda, atau bahkan upaya penutupan yang bisa diberikan oleh pemerintah setempat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.